itu yang dilakukan oleh suami maupun istri. Jadi misalnya penasehatan yang bijak, ma'ruf, bahkan bisa saja dengan melakukan tahkim atau minta difasilitasi oleh pihak yang lain, misalnya dari BP4, Badan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga. Kemudian saya kira itu beberapa hal. Kalau misalnya akibat misalnya tidak tercapai titik temu, bisa saja itu ada hal yang terakhir, yaitu si istri itu bisa mengajukan gugatan perceraian kepada si suami dengan jalan hulu. Karena karena kan kalau misalnya suami itu tidak melaksanakan kewajiban, itu artinya hilangnya sebagian hak-hak istri terhadap kewajiban yang dilakukan oleh si suami. Karena kewajiban suami memberikan nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan yang lain-lain, kalau itu tidak dipenuhi, maka berakibat pada istrinya tidak memperoleh haknya, demikian juga kepada anak-anaknya. Anaknya juga bisa memperoleh efek atau dampak yang negatif. Minimal dari sisi psikis itu terpengaruh terhadap kondisi broken home atau kondisi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah hari ini adalah merupakan pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima mestinya pertemuan terakhir karena pada tanggal berapa kemarin? Tanggal 1 Januari kemarin libur sehingga ini jadi pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini masih ada beberapa yang belum presentasi. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas yang berkaitan dengan, kalau kita lihat di SAP Satuan Acara Perkuliahan, hari ini kita akan membahas tentang kajian psikologis tentang walimatul urus, kajian psikologis tentang hak dan kewajiban suami istri, kemudian kajian psikologis tentang nusyus, kemudian kajian psikologis tentang syikok, hakamain, dan iddah hari ini. Kemudian lanjut kajian psikologis tentang haldonah, persusuan, tentang haldonah. Jadi Saudara Kartika Ayu, Saudara Zakia, Saudara Farid, Saudara Umar Faruk, Saudara Ahmad Fatoni, ini yang akan presentasi pada hari ini. Mari kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan ada interaksi keilmuan yang barokah dalam keridhaan Allah Subhanahu Al-Fatihah. Ya, silakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang walimah. Walimah menurut pengertian berasal dari bahasa Arab yang artinya al-jam'u, yaitu berkumpul. Sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat maupun tetangga. Walimah berasal dari kata yang artinya makanan pengantin. Maksudnya di sini adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Itu juga diartikan sebagai makanan untuk tamu, undangan atau yang lain. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khususnya untuk perkawinan dan tidak dipergunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan. Hanya penggunaan untuk kesempatan perkawinan saja. Pengertian versi perkawinan dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dari pengertian walimah itu sendiri. Pengertian resepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan. Dari berbagai definisi ini di atas dapat dipahami bahwa walimatul urs merupakan perayaan pengantin dan ungkapan rasa syukur
pengertian resepsi dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dari pengertian walimah positif itu sendiri. Jadi pengertian resepsi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pertemuan perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu atau pesta perkawinan. Agama Islam sangat menganjurkan melakukan akad nikah kedua mempelai dengan mengadakan resepsi perkawinan atas ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan untuk kedua mempelai. Waktu walimah adalah waktu kapan dilaksanakan walimah dalam mengenai waktu pelaksanaan yang diadakan setelah akad nikah berlangsung. Dan kemudian dalam Kitabul Bahri, sebagaimana dikutip dalam Syekh Hasan Al-Yub, disebutkan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah. Apakah dia diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah ataupun setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pendapat Imam Nawawi menyebutkan mereka berbeda pendapat, sehingga Al-Qurdi menceritakan bahwa yang paling benar menurut mazhab Maliki adalah disunahkan diadakan walimah setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan kelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunahkan pada saat akad nikah. Sedangkan ulama dari berbeda pendapat disunahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Junda berpendapat disunahkan pada saat akad nikah dan setelah kumpul. Dan ini dinukil oleh Salah satunya setelah misalnya suami sekian lama tidak memberikan, kemudian terjadi suatu perselisihan. Apakah si suami ini nusus kemudian setelah didamaikan seperti yang tadi sudah disampaikan solusinya, itu sebaiknya bagaimana dalam prosesnya, mungkin pencerahan dalam proses penasihatan si suami yang tidak bisa memberikan dalam masa tertentu. Nah, prosesnya mohon diberi pencerahannya, yang awalnya memang istrinya ridho, kemudian ada masa selanjutnya tidak, atau terjadi suatu perselisihan. Mungkin dua itu saja sebagai bahan diskusi, karena ada beberapa biasanya terjadi. Ya, terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang mau menanggapi? Yang mau menanggapi makalah? Silakan. Saya Pak. Betul. Silakan, Saudara Ridwan. Oke. Saya menanggapi yang Pak Omar Taufik tentang syarat talak tadi. Jadi beliau menyebutkan, jadi kalau nggak salah ketika tolak itu dalam keadaan mabuk maka tidak jatuh talaknya. Kemudian juga salah satu syarat perempuan yang ditalak itu bukan dalam keadaan haid. Nah, kita tahu sendiri ketika syarat yang namanya syarat itu kalau ketika tidak dipenuhi maka tidak sah talaknya. Apakah seperti itu Pak Taufik? Umar Taufik tentang syarat wanita yang ditalak. Yang lain? Ya Pak, mafhum. Silakan. Mafhum. Silakan Saudara Mafhum. Izin. Menanggapi siapa? Oke. Menanggapi yang makalah tentang walimah, Pak. Walimah, oke. Walimah siapa yang walimah tadi? Tanya untuk walimah. Kartika Pak Dokter. Kartika, silakan. Ya, Kartika ya. Silakan, Saudara Mafhum. Ya Pak, mau tanya apakah walimah itu ada batasan-batasannya, misalnya wajib berapa hari, maksimal berapa hari atau tidak, dan hukum kewajiban atau kesunahan mendatangi walimah itu apakah wajib harus datang walaupun di dalamnya ada misalnya hal-hal yang tidak disukai atau dan lain-lain, misalnya walimah tersebut
ngundang macam-macam, ada biduan-biduan, orkes dan lain-lain sebagainya yang mungkin banyak hal-hal yang tidak disukai, apakah wajib datang juga? Dan misalnya kalau walimahnya itu 7 hari 7 malam dan mengundang, apakah 7 hari 7 malam itu harus datang tiap hari? Gitu, sekian Pak. Oke, Terima yang kasih. lain? Yang lain? Coba yang lain ada? Baik, silakan mulai dari Saudara Zakia, lanjut Saudara Farid, lanjut Saudara Umar Taufik, Saudara Kartika. Silakan berurutan untuk menanggapi dari Saudari Zakia dulu. Silakan menanggapi. Oke Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Husnul Lutfi atas pertanyaannya. Di sini kami akan mencoba menjawab tentang pemberian tempat tinggal. Apakah ada batasannya? Misalnya sudah 10 tahun misalnya belum bisa ngasih rumah mewah gitu nggak Pak? Di sini peran istri itu tidak hanya menuntut suami, justru malah harus mensupport. Jadi susah senang itu dilakoni bareng gitu nggih Pak. Misalnya suaminya belum bisa mengasih tempat tinggal yang mewah gitu, ya istrinya harus bersabar, harus bersyukur. Karena suami di sini memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Jadi, tapi suami tetap harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana memberikan tempat tinggal untuk istri dan anaknya senyaman mungkin. Jadi tidak ada batasannya, misalnya sudah 10 tahun harus memiliki rumah yang mewah, rumah yang besar. Sepertinya begitu nggih, Pak. Jadi malah sebaiknya istri itu mensupport, mendoakan, tetap mendorong, mendukung suami, bukan malah menuntut. Mungkin dari situ menuntut, mungkin malah akan terjadi perselisihan. Suami jadi stres, kerjanya jadi ya kepikiran gitu. Mungkin itu akan menjadi salah satu faktor pertengkaran dalam rumah tangga. Karena rumah tangga kan nggak cuman senangnya aja, kita harus senang susah itu dilewati bersama. Gitu nggih Pak Lutfi. Mungkin ada tanggapan yang lain. Terima kasih Pak Dokter. Oke, lanjut. Berikutnya Saudara Farid, silakan ditanggapi Ya. tadi terkait Ya, dengan terima kasih. nusus. Ya. Terima kasih Pak Husnul Lutfi Soleh atas pertanyaan yang diajukan. Jadi Pak Lutfi Soleh ini menyampaikan terkait dengan suami yang tidak memberikan nafkah setelah sampai sekian lama ya kepada istri. Bagaimana itu solusinya? Ini kan menjadi sebuah hal yang perlu menjadi perhatian bahwa nusus yang terjadi manakala suami melakukan nusus tidak melaksanakan kewajibannya, ya dalam hal ini ada tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istri, ini kan perlu ada tindakan konkret dalam menyelesaikan persoalan atau problem dari nusus tersebut. Jadi ada beberapa tahap yang bisa dilakukan dalam hal penyelesaian hal tersebut. Itu adalah yang pertama adalah bagaimana melakukan analisis terhadap realitas yang menyebabkan suami itu berbuat nusus ya. Karena tindakan tersebut harus dilakukan dengan ketelitian tingkat tinggi agar tidak salah di dalam menganalisis data yang sudah terkumpul dan tidak salah dalam membuat kesimpulan. Karena kesalahan dalam membuat kesimpulan, analisis akan berdampak pada cara yang akan diterapkan. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan nasihat kepada suami dengan cara yang bijak, cara yang ma'ruf. Karena di sini penasihatan artinya melakukan komunikasi yang baik agar suami luluh hatinya kembali melaksanakan memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada si istri. Kemudian bisa saja yang ketiga itu adalah melakukan perdamaian. Perdamaian itu artinya langkah yang paling tepat yang perlu dilakukan ditempuh dengan suami yang melakukan hal tersebut. Jadi
Karena manakala si suami itu bisa mengintrospeksi diri dan tidak saling menyalahkan, apalagi dendam kepada si istri karena ada satu dan lain hal, saya kira itu bisa dilakukan untuk bagaimana agar bisa ada solusi penyelesaian yang terbaik. Karena kalau di Kementerian Agama itu ada BP4, Badan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga. Jadi misalnya si suami ternyata tidak bisa dinasihati, lah kemudian dari pihak keluarga itu atau suami dan istri itu kemudian meminta penasehatan konselor, ya ini adalah BP4. Bagaimana agar dicapai suatu penasehatan yang baik yang diberikan oleh konselor kepada si suami agar si suami itu kembali lagi bisa menjalankan kewajibannya, baik itu nafkah lahir maupun batin. Kemudian sikap yang mendominasi sehingga timbul terjadinya perselisihan. Lah ini mungkin kadang terkait dengan masalah adanya keinginan daripada istri untuk memperoleh penghasilan tambahan di luar daripada penghasilan si suami. Nah, kadang-kadang itu juga bisa, tadi saya sebutkan, bisa memicu mungkin perselisihan. Apalagi itu misalnya hal yang dilakukan oleh si istri itu tanpa persetujuan daripada si suami. Sehingga kadang-kadang bisa terjadi itu dianggap sebagai satu tindakan khusus yang dilakukan oleh istri kepada si suami. Pada intinya adalah bahwa Islam itu telah mengatur tata cara di dalam menyelesaikan tindakan khusus, baik itu yang dilakukan oleh suami maupun istri. Jadi misalnya penasehatan yang bijak, ma'ruf, bahkan bisa saja dengan melakukan tahkim atau minta difasilitasi oleh pihak yang lain, misalnya dari BP4, Badan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga. Kemudian saya kira itu beberapa hal. Kalau misalnya akibat misalnya tidak tercapai titik temu, bisa saja itu ada hal yang terakhir, yaitu si istri itu bisa mengajukan gugatan perceraian kepada si suami dengan jalan hulu. Karena kan kalau misalnya suami itu tidak melaksanakan kewajiban, itu artinya hilangnya sebagian hak-hak istri terhadap kewajiban yang dilakukan oleh si suami. Karena kewajiban suami memberikan nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan yang lain-lain, kalau itu tidak dipenuhi, maka berakibat pada istrinya tidak memperoleh haknya, demikian juga kepada anak-anaknya. Anaknya juga bisa memperoleh efek atau dampak yang negatif. Minimal dari sisi psikis itu terpengaruh terhadap kondisi broken home atau kondisi yang kurang harmonis, itu bisa memicu mungkin dari sisi psikologis si anak itu bisa mengalami gangguan. Saya kira itu mungkin jawaban yang bisa kami sampaikan atas pertanyaan dari Bapak Husnul Lutfi Soleh. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kepuasan. Mohon maaf kalau kurang. Terima kasih, Terima Oke, kasih Pak Husnul. lanjut Saudara Umar Taufik. Saudara Umar Taufik, silakan masuk. Bisa masuk Saudara Umar Taufik. Ini baru Umar Taufik. Saudara Umar Taufik, silakan. Kalau belum, Saudara Kartika dulu, silakan masuk. Saudara Kartika, silakan masuk dulu. Atau Saudara Taufik? Ya, silakan Saudara Taufik dijawab tadi. Pertanyaan dari Saudara Ridwan, talak dalam keadaan mabuk itu tidak sah. Talak dalam keadaan haid itu tidak sah. Bagaimana kalau sudah terlanjur ditalak gitu? Sudah kamu tak cerai. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Memang ada apa ya, 3 hal yang katanya bercanda tapi jadi beneran nikah sama cerai, apa satunya saya lupa itu. Tapi
kalau dalam hal perceraian, Pak, yang saya baca kemarin itu cerai itu kalau dalam keadaan haid itu tidak sah. Itu juga ketika istri habis digauli malamnya, paginya dicerai itu juga tidak boleh. Karena habis habis digauli juga tidak sah untuk diceraikan. Karena nanti efeknya juga belum tahu, bisa jadi ke suaminya istrinya tadi posisi hamil. Jadi itu yang saya baca kemarin seperti itu. Tapi nanti penjelasannya saya minta Pak dosen mungkin bisa menjelaskan lebih jauh terkait dengan itu. Ya. Jadi talak dalam keadaan marah-marah itu juga tidak boleh, tidak sah. Itu yang saya baca kemarin. Mungkin pemahaman saya atau bacaan saya kurang kurang jeli ya. Mohon bantuannya untuk menjelaskan. Terima Ya. kasih, Pak. Oke. Lanjut, Saudara Kartika. Ya Pak Dokter. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Ya, Pak silakan. Mafhum, apakah walimah itu ada batasnya? Ini walimah itu tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan. Ini tergantung pada suatu keadaan dari keluarga itu. Nah, kesunahan walimah ini wajib menghadiri setelah diundang walimah itu wajib menghadiri. Adapun dilihat dari beberapa riwayat beberapa pendapat para ulama. Nah, yang ketiga, apakah dalam walimah itu misal ada orkas itu wajib datang. Nah, di sini kan tergantung tradisi masyarakat di daerah tertentu ya. Di sini kan dinyatakan walimah kan untuk meriahkan acara tersebut. Ya, kalaupun tidak ada sesuatu yang ingkari dari aturan agama hanya untuk meriahkan saja itu setelah kan sebagai rasa ucap syukur atas memeriahkan pernikahan tersebut seperti itu. Oke. Terus lanjut lainnya. Saya kembalikan ke yang bertanya. Silakan. Oke. Pak Dokter mau bertanya. Ya, silakan, Tadi Saudara. saya masih belum bisa menjawab dari pertanyaan Pak Mafhum. Itu terkait tentang pelaksanaan walimatul urf yang 7 malam itu apakah harus datang Oke. ya, Pak? Oke. Terima kasih. Baik, saya ambil alih ya. Saya ambil alih. Yang pertama adalah batasan pemberian tempat tinggal. Pemberian tempat tinggal. Saya share screen dulu ya. Ada prinsip-prinsip terkait dengan prinsip pernikahan ya. Prinsip nikah ini ya. Ada 4 pilar. Bisa dilihat di situ? Bisa, Pak Dokter. Ya. Ada 4 pilar tentang nikah. Pilar yang pertama, zawaj. Pilar kedua adalah mitsaqan ghalidha. Pilar yang ketiga adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf atau mu'asyarah bil ma'ruf. Dan pilar yang keempat adalah musyawarah. Sebuah bingkai rumah tangga, kalau kita lihat bahwa tujuan seseorang menikah itu kan memperoleh ketentraman batin. Ya ma'syara sabab, ini tumul ba'ata falyatazawwaj fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, jika engkau setelah al-ba'ah itu adalah secara seks dia mampu, secara materi dia juga sudah mampu, lahir batin dia mampu, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu akan memejamkan mata, wa ahsanu lil farj, dan memelihara kemaluan. Fa'ilam tastati fa'alaika bisaum. Jikalau engkau tidak mampu, maka berpuasalah. Fa'inna wija. Karena itu akan bisa ngerekso, ngeker hawa nafsu. Lah, orang menikah kondisi apapun yang dicari, menikah itu untuk susah atau untuk bahagia kira-kira?
Kira-kira orang menikah itu untuk cari susah atau untuk cari bahagia? Untuk bahagia. Tentu orang menikah itu akan mencari bahagia. Karena itulah Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah an khalaqalakum, menciptakan min anfusikum, dari dirimu, azwaja, pasangannya, litaskunu, supaya. Lah inilah rahasia kenapa pakai fi'il mudhari, litaskunu, pakai fi'il mudhari dan dikasih lam nasab, lam taub. Itu menunjukkan bahwa supaya berproses menuju tenang. Litaskunu, supaya kamu berproses menuju tenang. Lah, proses menuju tenang itu ada piranti, wa ja'ala, Allah menjadikan bainakum, di antara kamu, mawaddah, cinta dulu, mendapatkan kepuasan lahir dulu. Setelah mendapatkan kepuasan lahir dengan perangkat pendekatan lahir, orang menikah itu yang dicari wajah cantiknya atau wajah jeleknya. Seorang laki-laki menikahi perempuan, itu yang dilihat dia cantik atau jeleknya, kira-kira, Pak Farid? Cantiknya. Cantiknya. Kalau kemudian seorang perempuan bersedia untuk menerima pinangan seorang laki-laki, itu dilihat kurang meyakinkan atau meyakinkannya. Tentu yang dipilih, wah ini saya menerima pinangan Pak Farid ini karena dia tinggi besar, ganteng, bukan kecil tapi jelek. Nah, itulah yang kemudian Allah jadikan itu mawaddah, cinta itu dengan pendekatan fisik. Kalau pendekatan fisik itu sudah diperoleh, warahmah, maka timbul rahmah, sayang. Nah, disitulah yang kemudian piranti antara mawaddah, rahmah, litaskunu itu terus berproses. Rasa tentram itu berproses. Nah, di dalam rangka mewujudkan rasa tentram yang berproses dalam cinta kasih itu, maka ketentraman batin dalam keluarga itu mensyaratkan pada suami dan istri, juga orang tua dan anak-anak kelak. Kenapa? Orang tentram batinnya itu bukan hanya suami istri loh ya, orang tua juga menentukan. Lah, ini orang tua menikahkan anaknya, tapi urusan rumah tangganya, masalah didik, ada urusan sedikit turut campur di dalamnya. Akhirnya apa? Gak kerasan di rumah. Udah bagus suami istri, anak-anak gak nurut, juga gak tentram. Jadi piranti tentram itu suami, istri, orang tua, mertua, dan anak-anak. Itu akan memperoleh ketentraman yang sempurna. Sehingga bagaimana kesemuanya itu bisa memiliki dan memelihara cinta kasih itu, maka bisa membuat diri sendiri bahagia sekaligus membahagiakan orang lain. Maka disitulah supaya timbul namanya tentram, ada 4 pilar yang harus ditegakkan. Bahwa bagaimanapun juga seseorang menikah itu prinsip pertama adalah az-zawaj. Zawaj, berpasang-pasangan. Digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Quran menggambarkan hubungan suami istri itu seperti pakaian. Pakaian itu ada 3 fungsi loh ya. Ada 3 fungsi. Fungsi pertama menutup aurat. Ada 4 fungsi. Fungsi pertama adalah menutup aurat. Fungsi yang kedua adalah menghias diri. Fungsi yang ketiga adalah menjadi penghangat di saat dingin dan menjadi pendingin di saat panas. Fungsi menutup aurat itu berarti urusan rahasia ini tetap dijaga. Makanya di dalam kitab Tarbiyatut Tifli fi Ru'yatil Islam, jika ada suami istri suka mengumbar aibnya masing-masing, maka itu digambarkan seperti setan yang telanjang di pasar. Berarti sebesar apapun masalah
kalau dia masih menginginkan laki-laki itu suaminya, masih menginginkan perempuan itu istrinya, masih ingin menjaga, maka aib sebesar apapun, jangankan kecil, sebesar apapun tetap dijaga dan pecahkan masalah itu. Dan proses memecahkan itu ya seperti pakaian, dibuka semua. Kalau sudah hubungan suami istri itu kan tidak ada auratnya itu. Yang kedua adalah hiasan. Berarti saling menjaga kehormatan, saling menghormati dan dihormati. Yang ketiga, bisa menjadi pendingin di saat panas, berarti ketika terjadi kegalauan, maka prinsip zawaj ini bisa mendinginkan, bisa ngayemi, bisa ngayomi, dan bisa menjadi penghangat di saat dingin. Berarti bisa memberikan motivasi, dorongan. Saat salah satu di antara kedua patah semangat, saling memberi dorongan. Yang sering terjadi itu ketika masalah kan tambah dijelekno itu. Misalkan begini, Pak Farid nyoper begitu. Oh, mas. Nyoper habak. Itu namanya tidak memberikan solusi itu. Bukan zawaj itu, bukan berpasangan, bukan pakaian itu. Yang kedua, uzawi juga alama amaral bihi min imsakin bima'rufin. Kita diikat biimsakin bima'rufin dengan ikatan tahanan yang bagus. Itu adalah kalimatnya sangat sederhana. Tapi itu mengandung konsekuensi yang luar biasa. Konsekuensi dari haram menjadi halal. Dari seorang diri sudah ada ketergantungan. Itulah yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Sehingga Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 21 itu, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Disitulah bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bercampur. Waqad afdha ba'dukum ila ba'din. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam ini. Mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha. Satu perjanjian yang kuat. Jadi mitsaqan ghalidha di dalam Al-Quran itu kan ada 3 itu. Di antaranya adalah ini, mitsaqan ghalidha, ikatan suami dan istri itu. Yang ketiga adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf itu ternyata kalimat muncul itu adalah mempergahuli secara patut bil ma'ruf itu sesuai dengan kebiasaan di tempat itu. Sekali lagi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mempergaulinya dengan ma'ruf itu berarti sesuai dengan ukuran yang ada di situ. Ma'ruf yang ada di Jawa itu beda dengan ma'ruf yang ada di Arab. Ma'ruf yang ada di Kalimantan beda dengan di Sumatera. Ma'ruf yang ada di Papua dengan di Sulawesi beda. Ma'ruf antara mana itu? Jawa dengan Bali beda. Artinya apa? Masing-masing menggunakan pendekatan sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di situ. Yang di situ bernilai kebaikan, ma'ruf. Secara patut. Nah, tingkat kepatutan itu beda. Makanya kalau kemudian, kalau memang tingkat kepatutan seorang laki-laki belum mampu membelikan rumah yang diidamkan, masih sekedar M5 ya, madep mantep manggon melu marotuwa. Bahkan marotuwa M7 madep mantep manggon mangan melu marotuwa muring-muring mantu minggat M9 malan. Ya. Madep mantep mangan melu marotuwa muring-muring mantu minggat M9. Artinya apa? Itu adalah, katakanlah kalau kemudian wis gak apa-apa le, sing penting pokoknya ngumangan saonone,
wis saonone, engko lek perkara gawe omah, engko lek perkara gawe omah dipikir buri ae. Itu persis mertua saya tuh. Saat masih sugih mertua saya, wis gak apa-apa nak, mangan saonoe. Ono panganan ya dipangan, gak ono ya wis gak usah golek-golek. Wis pokoke, wis pokoke. Artinya terus yang paling penting adalah sebuah pernikahan itu ada keberkahan. Makanya doanya orang ketika menikah kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka itu keberkahan di saat kita senang. Wa baraka alaika keberkahan di saat kita susah. Kenapa ditambah wa jama'a bainakuma? Dalam suka maupun duka tetap wa jama'a bainakuma fi khairin. Tetap kamu dikumpulkan dalam kebaikan. Lah, inilah yang kemudian ketika ada ukuran piranti-piranti, batasan-batasan pemberian tempat tinggal itu bersifat relatif. Asal podo nompone, podo nrimane. Sebuah pernikahan itu terjadi konflik itu karena bersifat transaksional. Padahal yang dicari orang menikah itu adalah tentrem. Tentrem itu tentrem itu ayem atine. Dalam ungkapan bayem rine ayem atine. Nah, itu makanya bagaimana batasan pemberian bersifat relatif. Kemudian bagaimana suami tidak bisa menafkahi? Ini betul itu kata nusus tadi. Nusus itu tidak terletak pada seorang perempuan tok loh ya. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamun, seorang laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita itu sebab dua hal. Kata bima itu sebab sesuatu, ya. Sesuatu yang pertama, faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin, karena Allah melebihkan antara kamu atas yang lain. Laki-laki sama perempuan itu lebih banyak lebihnya perempuan, maka lebih banyak lebihnya laki-laki. Makanya dalam bahasa Jawa lanang. Laki-laki itu rijal itu dalam bahasa Jawa lanang. Ngalau koyo opo tetep menang. Nah, makanya kemudian dalam posisi inilah yang menjadi sebab kenapa seorang laki-laki itu menjadi kepala rumah tangga, karena memiliki kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan fikir. Kalau perempuan itu ada sesuatu itu kan perasaan didahulukan. Urusan emosi, itu emosinya didahulukan. Ini saya pernah berbincang sama guru biologi ketika saya masih mimpin madrasah aliyah dulu itu. Kita sempat diskusi tentang nafsu. Ternyata berbicara tentang nafsu, urusan nafsu, hubungannya nafsu orgasme itu ternyata untuk apa ya? Kekuatan orgasme itu lebih dulu laki-laki, perempuan belakangan. Tapi kalau kemudian ketika dalam posisi libidonya sudah tinggi sekali, dalam posisi apapun sudah tidak berdaya, apapun. Nah, pada posisi seperti itu, nafsu perempuan itu memang betul, nafsu perempuan itu 9, laki-laki cuma 1. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kenapa Allah menempatkan laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga. Sebab yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim. Sebab karena laki-laki itu punya kewajiban menafkahi dari hartanya. Nah, ini makanya sebagian ulama mengatakan, jikalau seorang laki-laki sudah tidak mampu memberi nafkah, maka sebetulnya 50% dari kapasitasnya dia selaku kepala rumah tangga itu hilang. Apalagi lemah banget. Maka posisi sebagai kepala rumah tangganya hilang sama sekali.
Nah, inilah yang kemudian dikembalikan pada pihak perempuan. Dia ridho atau tidak. Jikalau dia tidak ridho, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugat cerai. Cerai. Kata kuncinya ada di perempuan. Tapi kalau kemudian, kalau ada laki-laki kayak di kecil-kecil jadi pengantin, yang perempuan kayak laki-laki sampai menggundulkan diri, yang laki-laki kayak perempuan model bencong begitu. Nah, itu sudah tidak fadlallah ba'dhum ala ba'din itu. Apalagi ongkang-ongkang kaki yang nyungsang jempalian yang perempuan, wah itu sangat dolim sekali. Itu sudah nusus murokab bagi seorang laki-laki itu. Double nusus itu. Maka kata kuncinya ada di pihak perempuan. Ridho apa enggak? Kalau enggak ridho ya enggak usah diteruskan pernikahannya. Itu wong menikah itu tujuannya adalah untuk mencari bahagia, bukan mencari sengsara. Kemudian memang betul bahwa dalam kondisi mabuk dan keadaan haid itu tidak sah talaknya. Berkaitan dengan menceraikan saat haid, sekali lagi, menceraikan saat haid, menurut Al-Jauzi, bahwa talak saat haid itu tidak sah talaknya. Tapi menurut Son'ani, bahwa talak dalam keadaan haid seseorang itu sah tapi haram. Ya. Haid maka haram ditalak. Baru setelah suci boleh ditalak. Itu tidak berarti bahwa ketika dalam posisi haid, ya, memang sebagian besar ulama mengatakan bahwa tidak sah. Tapi ada sebagian ulama yang lain sah talaknya, tapi haram, dosa. Talaknya jatuh tapi dosa. Kalau mau dikumpuli harus rujuk lagi. Nah, maka inilah yang kemudian memang seorang laki-laki itu memang harus tetap memegang teguh itu. Makanya walaupun ada seorang perempuan berkali-kali, wes pegaten mas, aku pegaten sampai 1 juta kali, pegaten mas, gak jatuh-jatuh. Tapi kalau laki-laki, jangankan ngomong tak pegatkan, wong berangkat ke mertua, Pak, adik tak deleh kene sik Pak ya, jatuh kok itu. Atau aku pelungo Dek, mulia nang nggone bapak dhisik. Kata mulia nang bapak itu loh, itu putus. Makanya pada posisi sekarang hukum positif ini memang dilema ya. Dilema. Di negara kita selama belum ada surat sorry berkaitan dengan apa itu? Surat cerai yang keluar dari pengadilan, maka secara hukum masih belum cerai walaupun sudah dicerai berkali-kali. Makanya ini harus seimbang, tawazun antara unsur syar'i dengan unsur hukum positif itu harus seimbang. Menyeimbangkan itu tidak ada jalan lain kecuali memberikan bekal keilmuan kepada calon pengantin pasangan yang sedang mau bercerai itu. Agar apa? Di satu sisi dia tidak berbuat dosa. Kenapa? Kalau dia sudah menyatakan saya cerai, walaupun di situ kemudian belum ada surat resmi yang dikeluarkan dari pengadilan dan dia belum pernah rujuk sama sekali, maka tetap tidak boleh kemudian menggauli istrinya yang sudah dicerai tadi. Itu akan berlaku hukum zina itu, walaupun belum jatuh talak. Makanya disinilah dalam prinsip ketika pembekalan kepada calon pengantin, hal-hal yang bersifat syar'i, hal-hal yang bersifat fikih, ini juga harus disampaikan. Ilmunya tentang nikah itu juga harus disampaikan, harus diberikan begitu. Kemudian bagaimana dengan walimah, batasan-batasannya? Walimah itu, prinsip walimah itu kan untuk i'lan. Apa itu? Walimah itu adalah untuk i'lan, untuk menjelaskan, untuk memperkenalkan
bahwa seseorang perempuan ini sudah dinikahi oleh seorang laki-laki. Sekali lagi, bahwa sesungguhnya prinsip utama walimah itu adalah i'lan, untuk memproklamirkan bahwa seorang laki-laki ini telah mempersunting seorang perempuan ini. Seorang perempuan ini telah dipersunting oleh seorang laki-laki. Dan diumumkan, aulim walau bisyatin. Undang orang untuk makan walau hanya satu sate. Satu sate. Satu sate itu satu kambing. Jadi kambing kalau dimakan di Arab itu orang 5 itu habis itu. Apalagi kalau pakai nasi mandi itu. Nasi mandi, kemudian ya Pak Lutfi ya. Makan nasi mandi, kemudian kambing muda, satu dimakan orang 5 itu masih kurang itu. Lah aulim walau bisyatin, undanglah orang makan untuk memperkenalkan. Kenapa? Aulim walau bisyatin, karena ketika diundang makan orang datang. Kalau hanya diundang tidak ada jamuan, maka mungkin berkaitan dengan mendatangi undangan itu hakul muslimin lil muslimin situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya adalah idza da'akum fastajib. Jikalau engkau diundang, maka wajib untuk mendatangi undangan itu. Maka wajib mendatangi undangan itu tidak kemudian dengan serta-merta. Wong aulim walau bisyatin itu sesaat kok. Rasulullah, sunnah Rasul itu tidak berhari-hari kok. Sekali lagi, sunnah Rasul itu tidak berhari-hari. Kalau sampai berhari-hari itu isyraf sudah. Sekali lagi, kalau walimah itu berhari-hari itu sudah isyraf. Karena sunnah Rasul ketika Rasulullah ngunduh mantu, menikahkan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, itu untuk dikasih jamuan makan, setelah makan disuruh pulang. Tidak sampai berlama-lama itu. Tidak sampai berlama-lama. Tidak sampai semalam itu, hanya beberapa jam. Kalau kemudian walimah sampai 7 hari 7 malam, apalagi mengundang maksiat, itu sudah isyraf itu. Maka di dalam kitab Tarbiyatul Tifli fi Ru'yatil Islam itu akan sangat mempengaruhi kondisi rumah tangganya di hari kemudian. Karena di dalam kitab Tarbiyatul Tifli fi Ru'yatil Islam itu digambarkan ada 2 contoh momentum walimah. Satu momentum walimah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahkan Fatimah dengan Ali. Yang kedua adalah Yahya Al-Barmarki, Perdana Menteri di era dinasti Umayyah. Di mana Yahya Al-Barmarki itu mantu pesta 7 hari 7 malam, bahkan ada door prize-nya. Ternyata nilai keberkahan rumah tangga itu bagaikan bumi dengan langit. Anak cucu dari Rasulullah itu yang terkenal itu dari putra Fatimah, itu bukan putra dari putra Rasulullah yang lain, bukan dari Ruqayyah, bukan dari Ummi Kulsum, tapi yang melanjutkan kebesaran Rasulullah sampai detik ini, Habib, Sayyidah, itu adalah anak cucu Rasulullah dari Fatimah, yang proses pernikahannya ditata sedemikian rupa oleh Rasulullah. Bahkan di situ setelah selesai walimah, sahabat pulang, itu sahabat laki-laki sama sahabat perempuan betul-betul dipisah. Tidak ada nilai maksiat itu. Jangankan hura-hura dengan berbagai maksiat, wong tamu laki-laki sama perempuan aja dipisah kok. Setelah itu, setelah makan-makan, sahabat disuruh pulang, kan kemudian di situ disampaikan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah dan Ali untuk ambil wudhu dan sholat hajat. Dan di situ disampaikan sisa wudhunya dipercikkan ke seluruh penjuru mata angin dan suruh sholat. Nah, makanya di sini kalau kemudian wajibnya ya datang ketika walimahnya itu, bukan ketika pestanya itu. Apalagi pestanya itu ada maksiat.
dan sebagainya. Tapi tetap posisinya, walau hanya sesaat, tetap wajib didatangi. Karena yang mendatangi hakul muslimin, li muslimin, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah idza da'akum fastajib. Jikalau engkau diundang, maka datangilah undangan itu. Maka dengan demikian, tetap dalam posisi apapun, tetap wajib menghadiri itu. Jikalau tidak bisa menghadiri, karena ada suatu hal dan lain sebab, WA, telepon, minta maaf, mohon maaf Cak, aku gak bisa datang karena posisinya saya begini-begini dan begini. Nah, lain kali aja saya tak datang. Tetap harus ada pesan, jangan kau pergi tanpa pesan. Begitu. Kau pergi tanpa pesan, gitu. Pergi tanpa pesan. Saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Allah cekap. Oke. Cukup. Baik. Pertemuan yang akan datang nanti ada beberapa beberapa soal. Nanti selesai, nanti saya kirim soal-soal yang berkaitan dengan ini, dan insya Allah jawaban ya dari lecturing ini. Habis ini saya unggah, silahkan disimak hasil perkuliahan kita ini untuk menjadi bahan untuk menjawab soal-soal yang sudah saya tanyakan nanti. Nanti ada UAS, jagani buat mahasiswa yang tidak presentasi sama sekali, sehingga ada bukti bahwa yang bersangkutan itu mahasiswa pasca sarjana unsuri. Saya kira itu. Kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira itu ya. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kayaknya sudah habis semua ya. Kita pekan depan ya. Nanti tinggal ini kosmanya siapa ya? Pak Yulianto. Pak Yulianto. Oke. Oke. Pekan depan aja Pak Yulianto ya. Ya. Ya, untuk kuliah yang ke-6 pekan depan berarti tanggal berapa? Pekan depan tanggal 22 ya. Oke. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.